أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwatu asaba alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurih wujudul kainat. Amma ba'd. Untuk melanjutkan kajian dari kitab Mukasyfatul Qulub Imam Ghazali, para jamaah hadirin jamaah kajian rutinan mingguan kitab Mukasyfatul Qulub Masjid Mujahidin Bukit Palem. Semoga semuanya senantiasa dirahmati, dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dihasilkan segala hajat dan tujuannya, dipenuhi segala keinginannya, dan yang paling utama adalah semoga dilimpahi karunia kasih sayang taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, fayam bagi lil aqil ayyatuba minad dunubil madiyah wa yatafakkara bima yuqarribuh wa yanju bih bidaril akhirah wa yuksiral amala wa yaj'alat taubah wa yadhkurullaha wa yatrukal manahi wa sabbara nafsah wa la yat ba'as sahwatin nafsaniyah fan nafsu sonamun paman abidas nafsa fahuwa ya'budus sonam wa man abidallaha bil ihlas fahuwa alladhi qahara nafsah. Fayam bagi lil akil, menjadi kemestian orang yang berakal. Jadi seharusnya orang yang berakal dia tobat, hendaknya tobat minan dunubil madiyah, dari dosa-dosanya yang telah lewat, dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Yang sudah dilakukan, dijalankan di waktu-waktu kebelakang yang telah lewat, ditobati. Tobat artinya tobat itu berhenti, stop, ucapkan si goodbye pada kelakuan kita yang salah, tindakan perbuatan kita yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan, dijauhi, dihindari, dan bertekad ke depan tidak akan mengulanginya lagi.
bertekad di masa ke depan, di waktu yang akan datang tidak akan mengulanginya lagi. Tobat ini ada rukunnya. Satu tadi rukunnya itu berhenti dari maksiat atau kesalahan-kesalahan atau dosanya. Kedua, menyesali apa yang sudah dilakukan yang sifatnya maksiat, ini menyesal. Kemudian bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Malah dalam kitab lain, dalam kitab Minhajul Abidin, lebih bagus lagi kata Imam Ghazali, si pentobat ini dia pergi ke tempat yang jauh dari manusia, ke tempat terpencil, ke tempat sepi, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, wahai hamba yang hina. Kalau namanya misalkan kita ngomong ke diri kita, nama kita misalkan Jaid, sampai kapan kamu mau begitu terus? Sejak kapan kamu jauh terus dari pemilikmu, penciptamu, pemberimu kehidupan, pemberimu anugerah yang asalnya kamu tidak ada, kamu sekarang ada. Sampai kapan kamu tidak mau bersyukur kepada pemilik kehidupan kamu? Tidakkah kamu malu? Sampai begitu kata Imam Ghazali. Lalu ambil tanah, lalu taburkan tanah itu di kepala kamu, pertanda kamu mengakui kehinaan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu mungkin kita ya di sini kemana tempat sepinya? Ya. Ya mungkin tidak masalah, tidak begitu juga tidak masalah. Yang penting kita tinggalkan kelakuan kita yang salah, perbuatan dan tindakan kita yang tidak sesuai dengan keinginan, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Stop, tinggalkan, jauhi, dan bertekad ke depan tidak akan mengulangi. Lalu kemudian datangi, dekati Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu, kewajiban-kewajibannya yang menyangkut dengan Allah, hak Allah dipenuhi, yang sudah lewat ditambal atau bahasa kita dikodok. Yang berkaitan dengan manusia diminta halalnya, datangi orangnya, minta halalnya, minta ridhonya. Kalau berkaitan dengan dhimah, tanggung jawab, penuhi. Ibaratnya hutang, bayar hutangnya. Belum mampu kita kita memohon keredaan waktunya untuk memberi waktu lagi ke belakang, memberi kesempatan. Kalau sudah tidak ada, sudah almarhum misalkan, datangi ahli warisnya, minta maaf kepada ahli warisnya, ceritakan bahwa kita ada kaitan, ada persangkutan dengan orang tuanya misalnya. Seperti itu. Jadi harus sampai seperti itu. Kalau belum begitu, belum tobat. Jadi tobat bukan sekedar minta ampunan kepada Allah, mohon istighfar kepada Allah, tidak. Tinggalkan perbuatan kita yang salahnya,
kemudian jauhi, sesali, dan ke depan bertekad tidak akan mengulanginya. Nah, ini keharusan bagi orang yang berakal, kata Imam Ghazali. Wa yatafakara bima yuqarribuh, lalu kemudian dia merenung. Orang yang berakal seyogianya seharusnya merenung, bertafakur, merenungi apa yang bisa membuat dia dekat dengan Allah, yang mendekatkan dia dekat dengan Allah. Misalkan kalau perbuatan apa, kalau amalan apa, kalau tindakan apa yang membuat dia dekat dengan Allah atau yang mendekatkan dia dengan Allah. Katakanlah kita. Jadi kita merenung, bertafakur, apa yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu direnungi, ditafakuri. Wa yanjubih bidaril akhirah. Dan amalan apa, perbuatan apa yang bisa menyelamatkan dia kelak di akhirat, ditafakuri, direnungi juga. Kalau perbuatan yang menyelamatkan kita kelak di akhirat itu apa, yang kelak menjadi penolong buat kita di akhirat, sehingga kita di akhirat termasuk golongan selamat, itu apa? Ditafakuri, direnungi. Wa yuqassiral amal, dan tidak membumbung angan-angan, tidak panjang angan-angan, angan-angannya ditekan, diredam, tidak terlalu diikuti. Asalnya angan-angannya banyak, dari A sampai Z, ingin semua, ingin A, ingin B, sampai Z. Nanti tekan angan-angannya. Boleh kita berangan-angan, tapi yang mutabaqah, yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan angan-angan yang keluarnya dari tuntutan nafsu dan syahwat kita. Wa yaj'alat taubah, dan kemudian jadi dia orang berakal tersebut, orang berakalnya ganti kita aja ya. Jadi khitabnya Imam Ghazali ini kan kita. Jadi kita jadikan tobat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angan-angannya diganti dengan tobat, ditinggalkan. Dan waktu-waktu kita yang di masa lalu itu habis untuk mengejar angan-angan, kita isi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Contohnya ya seperti ini, mudah-mudahan masuk. Diisi dengan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan kita dengan Allah. Ya, amal itu kan ada taat. Amalan yang dimaksud amal itu taat. Taat itu ada dua, taat ubudiyah, taat qurbiyah. Jadi taat ubudiyah, taat yang sifatnya formal seperti sholat, gitu ya. Kalau yang qurbiyah, taat yang bisa mendekatkan kita dengan Allah. Sama taat juga, amal soleh juga. Contoh ya, kita mahabbah ulama, taat qurbiyah, taat yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatrukal manahi,
Wayat rukal bayam bagi lil akil palatu bil wawi ala tikralil awamil. Bila mana ada kalimah diatopkan menggunakan harap atop waw, maka itu tikral awamil, mengulangi amil ke belakang. Payam bagi lil akil ayat rukal manahi. Jadi seyogianya orang yang berakal itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Allah melarang A, Allah melarang B, Allah melarang C, maka A, B, C ini ditinggalkan. Jadi apapun yang dilarang Allah ditinggalkan. Wa sabbara nafsah, dan dia bersabar dengan tuntutan-tuntutan nafsunya. Apa saja yang menjadi tuntutan nafsunya, dia sabar, tidak diikuti, tidak diumbar keinginan-keinginan nafsunya. Wala yatba'u syahwat, dan tidak mengikuti syahwat. Penjelasannya sudah minggu lalu ya, ada nafsu, ada hawa, ada syahwat. Syahwatin nafsaniyah, itu syahwat nafsunya. Jadi tidak diikuti syahwat-syahwat nafsunya, tidak diumbar. Contoh syahwat nafsu yang sekarang ini kan, nafsu malas duduk di sini, nggak mau dia. Ya, iya, pegel, belum ngantuknya. Itu nafsu, tuntutan nafsu, pengennya di rumah nyantai gitu. Itu tuntutan. Nah, orang yang berakal seharusnya tidak mengikuti tuntutan-tuntutan nafsu tersebut, apalagi ketika datang panggilan Allah. Jadi ngaji ini hakikatnya kan panggilan Allah. Iya. Pas pan nafsu sonamun, paman abida nafsa bahwa ya'budu sonam. Nafsu itu adalah berhala. Nafsu itu berhala. Maka barang siapa yang tunduk, yang nurut, yang patuh kepada nafsu, maka hakikatnya dia sudah beribadah kepada berhala. Ya. Jadi sama dengan menyembah berhala. Wa man 'abidallah bil ikhlas, barang siapa orang yang menyembah Allah dengan ikhlas, tidak ada tuntutan-tuntutan nafsu dalam ibadah. Dalam ibadah juga ada tuntutan nafsunya. Ya, dalam ibadah juga ada syahwatnya. Syahwat, tuntutan nafsu dalam ngaji, ingin diketahui orang lain, ya, ingin orang lain tahu kita ngaji, ingin orang lain tahu memberi tanggapan baik dengan kita, dengan ngaji kita, dengan amal baik kita. Itu tuntutan nafsu juga, syahwat juga. Jadi syahwat bukan hanya dalam makanan saja, bukan dalam sifatnya material dunia saja. Tuntutan ingin populer, misalkan saya nafsu menuntut ingin populer, itu juga syahwat. Dan mudah-mudahan kita menjaga itu, Allah dijaga, menjaga kita ya, Allah menjaga kita dijauhkan. Insya Allah kita tidak ada tuntutan-tuntutan nafsu dalam hal tersebut. Waruwiya ana Malik bin Dinar kana yamshi fi syukil Basrah paraatin.
Jadi diriwayatkan dulu Sayyidina Syekh Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini salah satu tokoh salaf soleh. Salah satu tokoh salaf soleh yang perkataan dan sirahnya ini dijadikan diikuti, jadikan manhaj dalam bersuluk. Beliau berjalan di suatu pasar di Basrah, kemudian beliau melihat buah tin. Pastahahu, nafsunya menginginkan buah tin tersebut. Fakhla'an na'lah wa a'tah ilal bugal. Kemudian beliau mencopot sendalnya dan diberikan kepada si tukang buah tersebut yang menjual buah tin tersebut. Wa gala'atini tin, dan beliau berkata kepada sang tukang buah, berikan kepada saya buah tin itu, dan ini sebagai penggantinya. Nah, si tukang buah melihat sendal yang yang disodorkan oleh Malik bin Dinar. Fagala la yusawi syai'an, maaf, tidak senilai, tidak sebanding, tidak bisa. Pemada Malik, maka Malik pun, Sayyidina Malik bin Dinar pun berpaling, berlalu, meninggalkan tukang buah tersebut. Fagila lil begal, lalu ada orang yang berkata kepada tukang buah tersebut, alaysa ta'rifu man hada? Apakah Anda tidak kenal dengan sosok tadi? Anda tidak tahu siapa dia? Galala, kata si tukang buah, tidak, saya tidak kenal dia. Bila dikatakan oleh orang tersebut yang bertanya kenal apa tidak, huwa Malik bin Dinar. Kalau Anda tidak tahu, dia itu Malik bin Dinar, seorang tokoh yang terkenal. Fahamil al-bagal at-tabaqa ala ra'si gulami, maka si tukang buah itu memanggil pelayannya, dipanggil pelayannya, terus mengambil beberapa buah di wadah, di tempat, lalu kemudian dipundahkan, dipikulkan kepada si pelayannya. Dan tukang buah tersebut berkata kepada si pelayan, in qabila hada minak fa anta hurun. Jika dia mau menerima ini darimu, maka kamu merdeka, kata si tukang buah kepada pelayannya. Fa'adal gulam halfa Malik bin Dinar, maka si budak ini pun lari mengejar Malik bin Dinar. Wa galala, dan dia berkata kepada Malik bin Dinar, akbil hajam ini, Tuan, tolong terima ini, tolong terima ini dari saya. Pak Aba, Sayyidina Malik bin Dinar menolak, maaf, saya tidak bisa menerimanya. Pagala akbil fa inna fihi tahriri, tolong Tuan, kata si budak ini, si pelayan ini, tolong terima, sebab jika diterima saya merdeka. Dalam penerimaanmu ada kemerdekaan saya terbebas dari kebudakan saya. Fagalalah Malik bin Dinar, maka Sayyidina Malik bin Dinar berkata kepada si pelayan tersebut, in kana fih tahriruk fa fihi ta'dibi. Jika dalam hal tersebut ada kemerdekaan kamu, sebaliknya dalam hal tersebut ada adabku. Falajal gulamu alaih, masih budak pun ngudumel kuku lutus, kalau Ustaz Nasta bilang kuku lutus. Aduh, gagal maning, ibaratnya seperti itu ya.
Qala Malik bin Dinar. Lalu kemudian Sayyidina Malik bin Dinar berkata, halaftu alla abi'ad-dina bitin wala akalutin ila yaumiddin. Aku bersumpah aku tidak akan lagi menjual agamaku dengan senilai buah tin, dan aku tidak akan makan buah tin hingga ila yaumiddin, hingga akhir hari kiamat gitu. Ya, dalam kisah ini menceritakan bagaimana salaf soleh kita teguh dalam melatih nafsunya, meriyadhah nafsunya. Mungkin kita belum bisa atau tidak bisa, tapi setidaknya kita tahu sirahnya salaf soleh, bagaimana mereka, perjuangan mereka dalam melatih nafsunya. Insya Allah mudah-mudahan kita ada taufik dari Allah. Walaupun mungkin kita tidak bisa sama dengan beliau-beliau, tapi setidaknya sesuai dengan kemauan kita dalam hal yang memang kita bisa, kita mampu. Ada? Belum? Bukan. Qala Sulaiman bin Daud, berkata Sayyidina Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman bin Daud, innal qahira li nafsih asyaddu mimma yaftahul madinah wahdah. Orang yang menundukkan nafsunya, yang mampu menundukkan nafsunya itu lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa dari orang yang memerdekakan Madinah seorang diri. Ada. Udah, tangguh ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung. Mudah-mudahan Sabtu depan kita sehat afiat panjang umur, bisa melanjutkan kajian kita. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdoakan semoga kita